Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Buya atas kesempatan yang diberikan. Ingin bertanya mengenai halal haramnya yang tadi. Di Indonesia sendiri yang mayoritas Muslim, kalau saya tahu kalau misalkan warteg hal-hal di pedagang kaki lima itu istilahnya kita bisa berhusnuzon walaupun nggak ada sertifikasi halal dari MUI, kita masih bisa makan gitu. Nah, namun sekarang beredar isu mengenai beberapa franchise Bu ya. Franchise di mana di sini nggak ada sertifikasi halalnya dan banyak diperbincangkan di media sosial. Yang pertama itu ada franchise yang memang bahannya itu didatangkan dari luar negeri dan sudah diproses sertifikasi halalnya 2 tahun kebelakangan ini. Dan belum ada sampai sekarang sertifikasi halalnya, namun di Indonesia banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan tersebut. Yang kedua, ada franchise yang belum dapat sertifikasi halal karena namanya itu tidak sesuai dengan nama yang dianjurkan oleh MUI gitu. Kayak gitu aja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kategori yang harus dipahami. Yang pertama, jika makanan itu di lingkungan kaum muslimin, ya, lingkungan kaum muslimin yang mengeluarkan orang Islam ada tanda-tanda Islamnya, ada yang layan pakai kerudung, ada tulisannya Allah, ada bismillahnya, Anda masuk nggak usah tanya halal haram, karena di lingkungan kaum muslimin. Seperti dalam bahasa fikih, kalau ada sembelihan di tempat kaum muslimin, siapa yang nyembelih? Nggak usah nyari orang yang lain Islam, pasti orang Islam halal. Jadi jelas, makanannya juga. Yang kedua, biarpun itu adalah di lingkungan kaum muslimin, kalau jelas-jelas bertentangan dengan syariat, ya enggak boleh dong. Wah, kan yang penting orang Islam enggak. Kelihatan bebek gantung enggak disembelih. Lah kita ngelihat bebek. Ada anak kaget mau beli bebek di sebuah warung, di sebuah perjalanan bebek. Kok cakep banget, lehernya utuh sampai atas. Difoto sama anak. Wah, serem itu. Enggak disembelih. Biarpun di lingkungan kaum muslimin kelihatan bebek begitu, masa kita masih mau beli? Ini jelas ya. Biarpun yang jual adalah lingkungan kaum muslimin, adalah apa? Kita harus menghindar. Baik. Yang ketiga, jika itu di lingkungan bukan kaum muslimin, maka yang harus Anda pilih yang sudah ada jelas label halalnya, karena bukan lingkungan kaum muslimin. Yang ada hubungan dengan halal haram ya, sayur nggak pakai halal haram sudah, ikan nggak pakai halal haram misalnya, masa ikan sembelihan orang nggak ada itu. Jadi misalnya urusan dengan satenya, sotonya, sayurnya gitu loh ya. Jadi jika kita negeri yang bukan muslim, Anda harus tanya ini apa? Anda mohon maaf Anda ke Singapura misalnya. Kalau memang tidak ada, jangan sampai Anda beli daging. Sebab di sana sudah ada label halal di sana serius. Jelas ini yang keberapa tadi ini? Yang ketiga ya. Yang keempat lupa ini apa? Saya terlintas saja. Yang ketiga di tempatnya di tempatnya orang yang di situ non muslim banyak, maka Anda harus memilih jelas yang ada label halal yang resmi. Ya, tapi kami bicara di Singapura, label halal Singapura serius. Artinya ya sudah, kita sudah di label halali, sudah kita percaya. Baik. Kemudian jika ini mungkin kata keempat, jika itu adalah didatangkan dari luar non muslim, dari luar negara yang tidak muslim, masuk ke warung Anda, produk yang bukan asli muslim, maka Anda sama. Biarpun di lingkungan kaum muslimin, ya kan? Cuman kan Anda tahu, kata Anda cerita, didatangkan dari mana, kan gitu ya? Kalau didatangkan dari negeri Islam, dari Kuwait, dari mana, ini lain cerita, orang muslim di sana. Didatangkan dari negeri yang non muslim, ternyata tidak ada label halalnya, Anda tidak boleh mengambilnya. Beli ke warung sebelah saja, ngapain kita maksain diri? Hidup kok susah amat. Kan gitu ya? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan semacam ini justru ada di anak-anak kita yang ada di luar negeri itu. Ya, urusan masalah sembelihan. Kemudian di sana ada pembahasan ya, apakah betul sembelihan? Sebab kalau sudah bicara halal haram itu bukan urusan sayur, timun, bukan ya. Pasti urusan daging-dagingan. Masa nanti ikan di kotak, ikan dah. Ikan dikotakin, dikalengin langsung aja.
alhamdulillah ini ikan disembelih dengan cara islami. Nah, ini pasti bodoh ini. Ikan pakai sembelihan islami tidak ada. Ikan tidak pakai halal-halalan, namanya ikan begitu ya. Jadi ini loh yang harus difahami kalau urusan sayur. Jadi kalau sudah urusan daging, urusan ada sesuatu yang mungkin bukan daging, misalnya ada keju dan sebagainya, ada bahannya. Jadi seperti itu, ada 4 kategori, pahami. Nah, Anda di Indonesia warteg, oh ini lingkungan kaum muslimin, sudah tidak usah pusing-pusing. Tapi kok kelihatan ayamnya kok gantung begini, nggak disembelih, tinggalkan. Bahaya dong, sebab sak pancinya dan sebagainya kan gitu. Sama kalau sudah ada kue-kue yang ada label halalnya, secara hukum halal, ya sudah, tidak usah ragu-ragu tentang halal. Hanya nanti masalah bab lain, jika produk tersebut diindikasi, biarpun ada label halal ya, sebab MUI hanya sebatas ini. Setelah itu dia kalau jadi kaya ngerusak Islam atau tidak ngerusak Islam bukan urusan MUI. Kalau ternyata produsen tersebut diindikasi memusuhi Islam, kurang ajar pada Islam, ada sempat mendukung pada sesuatu yang bertentangan dengan Islam, yang mendukung sesuatu yang melawan Islam, maka ini bukan babnya halal haram zatnya makanan, sebab makanan sudah dikatakan oleh MUI adalah halal. Maka Anda harus menghindarkan apa? Kalau Anda beli ke tempat tersebut, Anda menyumbang dia untuk musuh Islam. Ini babnya beda, dan ini yang sering dilupakan bab ini. Ada satu pabrik apa, kayak permen, kayak roti, kayak apa, kalau ternyata dia perusahaan ini diindikasi memusuhi Islam, Anda jangan maksain beli. Tidak berkah hidup Anda. Kenapa? Anda akan mati, hati Anda gak punya cemburu kepada Islam. Tapi tetangga saya Nasrani, dia orang baik, nggak ada masalah, dia jualan apa saja, sah beli ke dia. Tapi ini satu kelompok indikasi memusuhi Islam. Bahkan terbukti, mungkin suatu ketika ada statementnya, Anda tidak boleh beli sama sekali. Dia kurang ajar sama Islam. Tapi orang yang nggak ada masalah ini, tolong dibedakan masalah ini. Sehingga biarpun itu produk sudah dikasih oleh MUI adalah halal, tidak serta-merta saya ambil dia. Kenapa? Siapa yang punya ini? Oh dia seorang Nasrani, saya kenal dia baik, ya tidak ada masalah, biarpun Nasrani. Oh dia adalah suatu grup yang dia Masya Allah kepada Islam, jangan beli dong, Anda dosa beli, karena dia orang musuhi. Nah itu, selesai. Ini harus betul rapi. Cuman di antara kita sering latah, ustadz dan sebagainya nggak peduli apa yang dibeli. Kemudian Anda harus punya kecemburuan, keberpihakan pada orang-orang yang cinta damai, harus seperti itu. Harus memihak. Itu saudara Anda, itu seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mencari yang halal. Oh, nanti masalah sembelihan ya. Sembelihan saya tambah. Sembelihan orang Yahudi dan Nasrani adalah halal dimakan oleh kaum muslimin dengan catatan cara penyembelihannya adalah tidak terang-terangan disembelih atas nama Tuhan selain Allah. Kemudian di tempat ada 2. Syaratnya sederhananya 2. Adalah di tempat penyembelihan yang wajar, bukan ditusuk, tapi disembelih. Biarpun disembelih di leher yang benar, tapi dia terang-terangan, ini aku sembelih demi Tuhan Lata, Uzza, nggak boleh dimakan. Atau apa? Jadi selain Allah. Nah, tapi kalau dia nyembelih saja, dan untuk yang pertama ini kita tidak pernah tahu. Yang penting ada orang Nasrani nyembelih, Anda hidup di Amerika, orang Nasrani sembelih dengan benar, dia mengatakan, Pak, tetanggaku, saya akan kirim ayam, sudah saya sembelih. Dia Nasrani, Anda boleh makan. Karena sembelihan orang Nasrani adalah halal menurut kita. Itu keindahannya diajarkan Islam, kecuali cara nyembelihnya benar. Kita sudah tahu kebiasaan nyembelihnya adalah di bagian lehernya, selesai. Biarpun di hatinya bukan karena Allah yang Maha Tunggal, wong dia tidak percaya kalau Maha Tunggal, pokoknya begitu. Selesai. Jadi ini kemudahan-kemudahan ini supaya jangan kaku, jangan sampai suatu ketika ini sebuah kisah di negeri barat sana atau di kaum muslimin diundang oleh saudaranya yang oleh sahabatnya yang Nasrani, padahal sudah disiapkan dengan sembelihan-sembelihan menurut dia yang benar, toto nggak mau makan semuanya. Ini kan umat Islam bikin tidak enak hati, sudah dihidangkan, kemudian stop nggak mau ini, dikasih ayam dan sebagainya. Tinggal kalau sudah dikasih tahu, sudah saya sembelih tadi, sudah selesai. Biarpun di situ khilaf dalam hal ini, ada yang mengatakan tidak, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu agak ketat banget, sebab yang dianggap ahli kitab adalah silsilahnya ke atas harus sambung nasabnya sampai ikut mazhab Syafi'i agak berat dalam hal ini. Cuman kita kan ada mazhab Malik dan sebagainya. Kita utamakan kedamaian. Selagi masih ada peluang untuk dimudahkan. Jangan bikin sakit hati orang juga. Ini saja, Allah a'lam bishawab.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.